Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi yang terbaru, yaitu tentang sudut dalam radian. Nah, sudut dalam radian ini adalah materi yang sama dengan persamaan trigonometri yang awal, cuman dia dalam bentuknya adalah radian. Nah, ada perbedaan di rumusnya, yaitu dengan menggunakan phi. Nah, jadi ada 3 rumus dasar, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Di sini rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah 2 dikali K dikali V, atau X sama dengan V dikurangi alfa ditambah 2 dikali K dikali V. Untuk yang rumus yang kedua, yaitu yang cos X sama dengan cos alfa, ini ada 2. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah 2 dikali K dikali V, atau X sama dengan negatif alfa ditambah 2 dikali K dikali V. Yang ketiga yaitu tangen X sama dengan tangen alfa. Rumusnya cuma ada 1, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Jadi di sininya tidak ada angka 2 untuk tangen, di mana nilai K-nya itu adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, sekarang langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Yang A yaitu sin X sama dengan sin 2/10V, di mana X-nya itu dibatasi dari 0 sampai dengan 2V. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita bikin 2 garis seperti ini. Kemudian kita ikuti rumusnya, yaitu yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah 2 dikali K dikali V, atau X sama dengan V, nah ini kepanjangan, V dikurangi alfa ditambah 2 dikali K dikali V. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita penentuan alfa. Alfanya di sini adalah 2/10V, berarti X sama dengan 2/10V ditambah 2 dikali K dikali V, atau X sama dengan V dikurangi alfanya adalah 2/10V ditambah 2 dikali K dikali V. Maka X sama dengan, kita selesaikan dulu yang ini, jadi 2/10V ditambah 2 dikali K dikali V, atau X sama dengan, nah dari sini kalau kita mau menyelesaikan soal ini, caranya adalah di sini kan ada angka 1, tapi angka satunya tidak ditulis ya. Jadi dalam matematika kalau misalkan ada angka 1, biasanya angka satunya tidak ditulis. Dari bawah ke atas kita kalikan. Jadi 10 dikali 1 itu nilainya adalah 10, 10 dikurangi 2 nilainya adalah 8/10V ditambah 2 dikali K dikali V. Nah, kemudian setelah itu, nah langkah selanjutnya adalah kalau sudah tidak ada yang kita selesaikan, kita penentuan nilai K. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2/10V. Karena 0 dikali 2, 0, 0 dikali V, 0. 0 ditambah 2/10V nilainya adalah 2/10V. Kemudian ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti nilai X-nya adalah 2/10V ditambah 2 dikali 1 dikali V. Jadi si K-nya itu diganti dengan angka 1. Maka X-nya sama dengan 2/10V ditambah 2 kali 1 nilainya adalah 2, 2 kali V nilainya adalah 2V. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita selesaikan operasi dari penjumlahan pecahan dengan angka biasa atau penjumlahan bilangan campuran. Caranya adalah dari bawah ke atas itu kita kalikan. Jadi 10 dikali 2 itu nilainya adalah 20. Kemudian jumlahkan dengan yang atasnya. Jadi 10 kali 2 nilainya adalah 20. 20 tambah 2 nilainya adalah 22/10. Jadi jangan lupa di sininya per 10. Kenapa? Karena di bawahnya adalah angka 10. Lalu tuliskan V-nya di sini. Nah, itu. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita cek. Di sini tuh dibatasinya dari 0 sampai dengan 2V. Artinya, jangan lebih kecil dari 0 atau jangan lebih besar dari 2V. Kalau misalkan lebih kecil dari 0 berarti dia tidak memenuhi. Kalau lebih besar dari 2V juga sama, dia tidak memenuhi. Caranya bagaimana kita cek? 2 dibagi 10. Kalau 2 dibagi 10 itu nilainya adalah 0,
0, masuk ke sini berarti dia memenuhi. Sekarang kalau 22 dibagi 10, kita cek di sini. 22 dibagi 10. 22 dibagi 10 itu dapat 2. 2 kali 10 itu dapat 20. 22 dikurangi 20 itu dapat 2. Artinya di sini jadi 2 koma itu. Nah, 2 koma itu lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2 berarti dia tidak memenuhi, ya. Nah, jadi sekali lagi, setelah kalian mendapatkan pecahan seperti ini, langkah selanjutnya adalah tolong bagi, ya. Tolong bagi dia memenuhi enggak di sini. Contohnya 2 dibagi 10 itu nilainya adalah 0, 0, itu memenuhi di sini. Berarti dia kita kasih checklist. Yang ini 22 dibagi 10 nilainya adalah 2, sekian. Sedangkan di sininya maksimalnya adalah 2. Nah, karena ini lebih dari 2 berarti dia tidak memenuhi. Sekarang kita yang ini. Ketika nilai K-nya sama dengan 0 berarti X-nya adalah 8/10 V. Sekarang ketika nilai K-nya sama dengan 1 berarti X-nya adalah 8/10 V ditambah 2 dikali 1 dikali V. Maka X-nya sama dengan 8/10 V ditambah 2 V gitu. Nah, kita lakukan operasi seperti biasa. 10 dikali 2 itu nilainya adalah 20. 20 tambah 8 nilainya adalah 28/10 V itu. Jadi per 10-nya dari mana? Dari sini gitu. Jadi per berapa itu tergantung dari sininya. Nah, sekarang kita penentuan nilai X, ya, apakah memenuhi di batas atau enggak. 8 dibagi 10 itu nilainya adalah 0, dia memenuhi di sini. Kita kasih checklist. 28 dibagi 10, 28 dibagi 10. 28 dibagi 10 nilainya adalah 2. 2 kali 10 nilainya adalah 20. 28 dikurangi 20 nilainya adalah 8. Koma, ya. Jadi artinya apa? Lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 berarti dia tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada 2, yaitu 2/10 V, 8/10 V. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua atau yang bagian B. Cos X sama dengan cos V per 6. X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2V. Seperti biasa kita bikin 2 garis seperti ini. Yaitu kita tuliskan rumusnya X sama dengan alfa ditambah 2KV atau X sama dengan negatif alfa ditambah 2KV itu. Nah, selanjutnya kita penentuan alfa-alfanya di sini adalah V per 6. Berarti X sama dengan V per 6 ditambah 2KV atau X sama dengan negatif V per 6 ditambah 2KV. Nah, selanjutnya adalah kita penentuan nilai K. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah V per 6. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah V per 6 ditambah 2 kali 1 dikali V. Maka X sama dengan V per 6 ditambah 2V. 2 kali 1, 2, 2 kali V jadi 2V. Kita selesaikan yang bawahnya. Seperti biasa, dari bawah ke atas kita kalikan. 6 dikali 2 itu nilainya adalah 12. 12 ditambah 1. Jadi 13/6V itu, ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita cek dulu dia memenuhi ke sini atau tidak. 1 dibagi 6 itu nilainya adalah 0, sekian. Berarti dia memenuhi. Kita kasih checklist. Yang kedua, 13 dibagi 6. Kita kotret di sini. 13 dibagi 6. 13 bagi 6 dapat 2. 2 kali 6 dapat 12. 13 dikurangi 12, 1. Ini akan jadi 2, sekian. Sedangkan di sini batasnya adalah cuma 2. Berarti yang ini tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi untuk K sama dengan 2 dan K sama dengan 3 dan seterusnya itu tidak perlu dicek. Sekarang yang kedua, ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif V per 6. Negatif di sini tidak memenuhi karena dia harus di antara 0 sampai dengan 2V. Sedangkan dia negatif, berarti yang ini tidak memenuhi. Sekarang ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah negatif V per 6 ditambah 2 dikali 1 dikali V. Maka X sama dengan negatif V per 6 ditambah 2 kali 1, 2, 2 kali V jadi
2V. Berarti X-nya sama dengan 6 kali 2. Itu nilainya adalah 12. 12 dikurangi 1. Nah, berarti 11 per 6V. Kenapa dikurangi? Karena di sini negatif. 6 kali 2, 12. 12 dikurangi 1 jadi 11 per 6V. Nah, kita cek yang ini. 11 dibagi 6. Itu dapat 1. Kali 6 dapat 6. 11 dikurangi 6 dapat 5. 1, sekian. 1, sekian masuk di sini. Berarti memenuhi. Nah, sekarang kita cek untuk nilai K sama dengan 2. Ketika nilai K sama dengan 2, X-nya adalah min V per 6 ditambah 2 dikali 2 dikali V. Maka X sama dengan min V per 6 ditambah 2 kali 2, 4 kali V jadi 4V. Maka X sama dengan 6 kali 4 itu nilainya adalah 24. 24 dikurangi 1 nilainya adalah 23 per 6V. 23 dibagi 6, cek di sini. 23 dibagi 6. 23 bagi 6 dapat 3. 6 kali 3 dapat 18. Oh, ini udah lebih nih. Lebih dari 2. Di sininya 3. Berarti yang ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu adalah V per 6, yang ini 11 per 6V. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tangen X sama dengan tangen 5 per 9V, X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2V. Nah, karena tangen cuma ada 1, berarti kita tuliskan X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Ingat ya, untuk tangen itu tidak ada angka 2 di sininya, jadi cuma ada K dikali V aja. Nah, karena alfanya adalah 5 per 9V, kita tuliskan X sama dengan 5 per 9V ditambah K dikali V. Kemudian kita tentukan untuk nilai K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 5 per 9V. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 5 per 9V ditambah 1 dikali V. Maka X sama dengan 5 per 9V ditambah 1 kali V, itu adalah V. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini. 9 dikali 1 itu nilainya adalah 9. 9 ditambah 5 itu nilainya adalah 14 per 9V. Nah, sekarang kita cek dulu. 5 per 9 itu nilainya adalah 0, sekian, berarti memenuhi. Yang ini 14 dibagi 9, kita cek di sini. 14 dibagi 9 dapat 1. 1 kali 9, 9. 14 dikurangi 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dapat 5. 1, berarti masih masuk di sini memenuhi. Kita cek lagi untuk nilai K sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 5 per 9V ditambah K-nya 2 dikali V. Maka X sama dengan 9 dikali 2 nilainya adalah 18. 18 tambah 5 nilainya adalah 23 per 9V. Nah, kita cek 23 dibagi 9 itu dapat 2. 9 kali 2 dapat 18. Ini pasti akan 2, berarti yang ini tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 5 per 9V, 14 per 9V. Nah, jadi ada 2 ya. Sekian materi untuk sudut dalam radian. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.